Oke, ini part 2-nya, bagaimana cara kita mensimulasikan komposit dengan ANSYS. Nah, ini kemarin kita simulasikan komposit, khususnya sandwich komposit dengan statik struktural. Nah, namun ini ada kendalanya kalau misalkan kita hanya pakai statik struktural, gitu ya. Jadi kita tidak bisa identifikasi di mana lapisan yang mengalami kegagalan. Kemudian di sini kita tidak bisa input eh, composite failure ya, karena kalau misalkan dengan ANSYS sebaiknya kita tidak menggunakan teori von Mises, karena von Mises ini umumnya untuk material isotropik seperti logam yang bersifat ductile. Nah, kalau untuk komposit, teori kegagalannya sebaiknya kita menggunakan teori kegagalan Sailhu ataupun Saihil. Nah, di sini coba akan kita simulasikan lanjutan dari sini. Kemudian toolsnya yang bisa kita gunakan adalah ACP-Pre. Oke, ini kita double klik ACP-Pre. Nah, umumnya kita bisa input data dulu dari engineering data. Jadi di sini list materials yang mau akan kita gunakan untuk mau disimulasikan nantinya. Nah, tapi di static struktural tadi, di sini sudah kita input materialnya, maka untuk mempercepat langsung saja kita drop. Jadi material yang mau kita gunakan yang pada statik struktural bisa kita input langsung ke ACP-Pre ini. Nah, jadi sudah terinput, kita bisa lanjut ke geometri. Nah, di geometri ini kita coba geometrikan dia berupa flat surface ya untuk ACP-Pre ini. Jadi dia dimulai dengan surface dulu, jadi 2 dimensi dulu. Oke. Nah, seperti biasa unitnya kita atur dulu ke milimeter, kemudian koordinatnya kita tampilkan, kemudian hadapannya ke kita. Oke, kemudian kita klik sketching. Kemudian kita bisa pilih rectangle ini. Kemudian dari rectangle kita ambil dari titik tengahnya, kemudian gambarkan seperti persegi panjang. Nah, bebas gambarnya di atau dimensinya karena nanti dimensi ini bisa kita atur di general, gitu ya. Nah, setelah kita tarik, kemudian kita klik dimension ini, kemudian pilih yang general, kemudian kita tarik salah satu tepi ini ke atas, kemudian sisi yang kanan ke kanan seperti ini. Nah, kalau sudah akan muncul H1 sama V2. Kemudian H1 dan V2 ini bisa kita atur dimensinya. Jadi misalkan 100 mm, kemudian di sini 30 mm. Oke, nah jadi tertampil seperti ini. Kemudian ini mau kita buat jadi surface, maka kita klik konsep, kemudian surface from sketches, kemudian kita pilih karena di bidangnya XY, ya karena kita tadi gambar geometrinya di XY, maka kita klik XY plane ini, kemudian kita pilih sketch 1, kemudian kita apply. Nah, setelah kita apply, kita generate. Oke. Nah, kemudian kita close karena berarti geometrinya sudah. Kemudian kita lanjutkan modelkan, kita double klik. Jadi perhatikan di sini starting mechanical berarti jadi masih loading ya. Ditunggu aja sampai tertampil semua 100% karena nanti di sini ada persentasenya. Oke. Nah, apa kelemahan dari statik struktural tadi? Jadi kalau di statik struktural kita tidak bisa atur orientasi dari angle ataupun seratnya. Sementara kalau di ACP Free ini nanti ketebalannya, kemudian orientasinya itu bisa kita atur. Jadi bisa memaksimalkan simulasi daripada kompositnya. Oke, kemudian perhatikan ya, kalau misalkan tanda tanya artinya belum selesai didefinisikan. Jadi itu harus kita selesaikan dulu. Kemudian surface body ini kita klik, kemudian thickness-nya. Nah, karena dia di sini masih meter ya, jadi kita isi metriknya dengan milimeter. Oke, jadi kita isikan 1 milimeter. Kemudian materialnya ini kita definisikan aja misalkan epoxy carbon UD. Oke, nah kalau sudah, kemudian kita klik mesh, klik kanan, kemudian generate mesh, nanti akan mengenerate mesh secara default. Jadi teman-teman bisa
isi sendiri berapa sih elemen size-nya, ya semakin kecil berarti semakin bagus ya, cuma nanti saat renderingnya atau solve-nya itu pasti lebih lama. Oke, ini kita pakai yang default aja. Nah, karena semua sudah checklist, berarti bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu di setup. Nah, tapi di sini masih tanda petir gitu ya. Jadi harus kita update dulu projectnya. Jadi untuk ke tahap selanjutnya, pastikan setiap dari tahapannya ini sudah terchecklist semua. Kita update projectnya. Ditunggu. Ini ada updating the setup component in ACP Pre. ACP ini artinya anisotropic composite. Oke, nah karena sudah checklist semua, kita bisa lanjutkan ke setup. Setupnya kita double klik. Tunggu. Di sini ada starting ACP. Nah, ini tampilan awal sebelum kita mulai untuk mensimulasikan dengan menggunakan ACP Free. Pertama adalah tentu yang kita atur dulu unitnya, kemudian unitnya kita pilih yang milimeter supaya nanti skalanya mudah ya untuk diatur. Karena nanti kan mau menghasilkan megapa. Kita pilih MPa milimeter. Oke, nah ini lamina yang kita buat tadi ya. Nah, jadi kalau di statik struktural tadi kita atur tumpuk-tumpukannya tapi tidak bisa kita atur arah seratnya. Nah, di sini ACP Free ini bisa, jadi sebelum di statik struktural kita atur dulu geometri ataupun orientasinya. Nah, kita klik materials, di sini ada fabrik. Nah, kita buat dulu kira-kira geometri ini mau kita buat lamina apa. Jadi lamina ini merupakan satu lapisan ya, jadi terdiri daripada reinforcement dan matrik. Kemudian materialnya sudah kita definisikan juga. Nah, pada fabrik ini kita klik create fabrik. Kemudian kita input misalkan materialnya tadi yang di geometri epoxy carbon UD. Oke, nah kita mau setiap satu lapisan ini ketebalannya misalkan 0,5 mm. Oke, nah fabriknya ini karena kita satu lapisan, kita bisa tulisnya lamina epoxy carbon UD gitu ya. Jadi nanti biar mencari materialnya gampang. Nah, ini kita bisa analisiskan ya. Jadi kalau kita mau cek analisisnya, kita tampilkan nih modulus 1, modulus longitudinal, modulus transversal atau shear modulus, kita apply, maka akan tertampil seperti ini. Jadi artinya yang di titik ini dia akan maksimal untuk nilai 1,23 pangkat 11. Oke, gitu. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Nah, berarti di sini sudah terbentuk satu fabrik. Jadi satu lapisan atau satu lamina tadi. Nah, satu lapisan ini pengen kita tumpuk-tumpuk misalkan jadi laminates. Jadi ada laminatesnya tadi terdiri dari 4 lamina. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik yang stack up ini, kemudian kita create stack up. Oke. Nah, kemudian kita isikan yang fabrik tadi yang sudah kita definisikan. Jadi kalau kita mau isi fabrik, kalau kita mau stack up, jadi harus kita definisikan dulu ya. Nah, beda halnya nanti di modeling group. Oke, jadi tanpa harus stack up juga bisa, tapi nanti di metode yang lain. Nah, ini kita tambahkan dulu lamina epoxy carbon UD. Nah, begitu kita klik, di sini langsung muncul angle-nya. Jadi di arahkan ke kita, terserah mau angle-nya seberapa. Nah, kita nanti coba variasikan, misalkan ini ada 4 lapisan, kita isi. Nah, misalkan lapisan kedua mau kita isi 90, lapisan ketiga kita isi 45, ya, jadi 0, 90, 45, 0. Nah, kita bisa juga cek hasil analisis apa nilai yang kita dapatkan dari laminates ini dengan mengklik analisis ya. Jadi layoutnya kita checklist, teksnya kita checklist, polar propertiesnya juga kita checklist, kemudian kita apply. Nah, coba kita maksimalkan. Nah, ini adalah nilai, jadi E1 itu warna biru menyatakan longitudinal modulus daripada laminates yang kita stack up tadi.
Jadi ada 4 lapisan lamina gitu ya. Kemudian coba kita ganti nih, coba diingat ya gambarnya seperti ini kalau untuk yang 0, 90, kemudian 45 sama 0. Nah, kemudian kalau misalkan nih kita ganti misalkan 90 ya. Kemudian kita apply, kemudian kita cek. Nah, berubah dia polar propertiesnya. Jadi polar properties ini gimana cara lihatnya? Sesuaikan aja. Cek warna biru, warna merah, warna hijau. Jadi biru ini dia longitudinal, ini transverse modulus, kemudian ini kalau ini shear modulus. Oke, jadi di titik ini dia akan maksimal untuk arah ini, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi supaya lebih banyak variasinya, ini coba kita buat 45 aja. Oke. Nah, gitu. Kemudian kita apply. Oke. Nah, supaya tidak lupa, ini kita coba ganti, jangan stack up gitu ya. Jadi kita tulis laminates. Ya, laminates epoxy carbon UD composite. Nah, gini. Jadi nanti ada bedanya. Kemudian kita apply, kemudian oke. Nah, ini berarti sudah kita tumpukan. Tadi kita sudah atur arahnya, namun kita harus definisikan kira-kira arah 0 itu yang mana, arah 90 yang mana, arah 45 yang mana. Nah, caranya kita gunakan row set ini, kemudian klik kanan, kemudian create row set ini. Nah, di row set ini sebenarnya dia muncul, tapi bisa kita make sure lagi. Jadi kalau warna biru ini menyatakan kita mau ketebalannya nanti arah tumpukan laminanya. Oke, misalkan kita mau arah 0-nya itu searah dengan arah sumbu X. Nah, berarti di originnya ini kita klik. Oke, kemudian kita klik di salah satu titik daripada sampel kompositnya. Nah, seperti ini. Ya karena kita tadi gambar geometrinya di awal yaitu di XY plane. Jadi ya ketika saya klik di sini ya sesuai gitu. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman klaim atau geometrinya di desain space claim, nah itu akan beda. Nanti coba saya ajarkan. Nah, ini karena kita mulainya dari XY plane jadi lebih gampang. Kemudian kita klik OK, apply OK. Nah, kemudian berarti di sini sudah kita identifikasikan. Kita mau arah 45 itu di sini, gini. Ya, bukan arah 45 itu di bawah garis merah. Jadi di antara merah dan hijau. Kita mau arah 45 seperti itu. Arah 90 di hijau, arah 0 itu di merah gitu. Kemudian yang biru ini nanti tumpukan daripada laminanya. Nah, berarti tumpukan lamina tadi bisa kita atur di oriented selection set ini. Kita klik kanan, create. Kemudian pada elemen set ini, jadi cukup jelas ya permintaannya. Jadi elemen set, berarti yang harus kita klik itu adalah all element. Kita klik dulu all element, kemudian poinnya kita isi. Ya, perhatikan di sini, kalau misalkan tidak kita atur, maka nanti arah tumpukannya sesuai dengan arah panah yang warna ungu ini. Nah, sementara kita mau tumpukannya itu searah dengan arah yang garis biru ini, yang Z. Oke, nah berarti kita titik di atas sini. Nah, jadi dia udah searah nih sama yang warna biru. Artinya nanti tumpukannya searah dengan warna biru. Gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan oriented selection set-nya tadi. Nah, kemudian row set. Nah, di sini kan masih 0, masih kosong. Jadi ya udah kita klik row set-nya, kemudian pilih row set 1. Nah, karena sudah terisi semua, maka kita bisa klik apply atau OK. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian untuk mendefinisikan modeling group atau lapisan yang sudah kita buat tadi, kita klik kanan modeling group, create modeling group, kemudian apply, oke. Nah, kemudian pada create modeling group tadi, kita create apply. Oke. Nah, tetap sama permintaannya. Di sini oriented selection set. Berarti ya kita pilih aja ini, oriented selection set. Cukup mudah ya. Nah, di sini kita inputkan ply materialnya. Nah, karena kita sudah tumpukan tadi 4 lapisan, yaitu laminates, maka ini yang kita pilih. Nah, ply angle-nya ini kita tidak usah isi. Kenapa? Karena tadi di laminates ini sudah kita identifikasi bahwa lapisan 1 itu 0, lapisan 2 90, lapisan 3 itu 45, dan lapisan 4 itu 0. Jadi nggak perlu kita isi. Tapi kalau misalkan kita pilih dia lamina,
kan tadi di sini belum kita definisikan ya arah seratnya. Jadi perlu tergantung penyesuaian kita. Jadi misalkan kita mau 45 ya boleh aja gitu ya. Nah, tapi karena kita udah pilihnya laminate ya tidak perlu lagi. Oke, kemudian kita pilih apply, kemudian oke. Oke, nah kita make sure dulu, kita expand, kita cek. Nah, sekarang sudah ada 4 lapisan. Oke, ada 4 lapisan. Nah, setelah itu kita coba klik solid model sini, kemudian klik kanan, create solid model. Kemudian elemen set, jadi cukup jelas ya permintaannya. Pada elemen set ini berarti kita isi all element. Oke, kemudian kita pilih apply. Nah, ini adalah hasil dari setelah kita create solid model seperti ini. Oke, kemudian kita bisa cek juga ya analisis supply-nya. Jadi kita bisa cek di mana sih sebenarnya lapisan 0 gitu ya. Lapisan 1, lapisan 1, ini lapisan 2, kemudian lapisan 3 dan lapisan keempat. Gitu. Jadi dia tertumpuk ke atas searah dengan arah warna biru ini. Kemudian kita lanjutkan dengan layout plot ini, kita expand, kemudian kita ini kan masih thickness-nya masih 1 ya. Jadi supaya kita jadikan solid itu, kemudian yang thickness ini kita update. Nah, sekarang jadi thickness-nya ada 2. Kenapa? Karena tadi kita punya 4 lapisan, di mana setiap satu lapisan ini punya 0,5 ketebalannya milimeter. Jadi karena dia 4, jadi ada 2 ya milimeter in total. Nah, kemudian ini kita update. Nah, kemudian kita mau make sure nih, mau memastikan gimana sih arah seratnya ya. Jadi kita bisa tampilkan di sini, pilih yang ini show fiber direction. Nah, kemudian kita pilih, nah kita bisa lihat ya. Jadi lapisan yang keempat ini kan berarti dia tertumpuk ke atas ya, bukan dari atas ke bawah. Jadi dia tertumpuk ke atas. Oke, jadi kita bisa cek tadi yang lapisan 1 itu 0. Nah, seperti ini. Ini adalah show orientasi normalnya, kurang lebih seperti ini. Ini lapisan kedua, nah arahnya 90. Kemudian ini lapisan 3, nah dia arahnya 45. Ini tadi lapisan 3 arah 45 derajat. Dan ini lapisan keempat arah 0 derajat tadi. Nah, jadi ini cara kita untuk menyiapkan komposit kita yang mau kita uji nanti ke statik struktural. Jadi tidak di statik struktural langsung, tapi di sini dulu. Kenapa? Karena kita bisa atur arah orientasi dan masing-masing ketebalan setiap lapisannya. Jadi kalau kita mau gunakan material lamina yang lain boleh aja. Jadi misalkan nih kita mau tambahkan mungkin polyester karbon ataupun material yang lain ya boleh aja, nanti tinggal kita buat fabriknya di sini. Nah, ini part 2-nya, nanti akan kita lanjut di part berikutnya untuk mensimulasikan kegagalannya. Begitu.